Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi, dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih bisa menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Nur. Terakhir pembahasan kita kemarin dan belum selesai, yakni di ayat ke-27 insyaallah ya. Ayat yang ke-27 dari surah An-Nur, yakni Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian senantiasa ingat. Barakallahu fikum. Telah dibacakan tafsirnya, sebagiannya tentang alasan kenapa kita ketika masuk ke rumah yang bukan rumah kita, kita minta izin terlebih dahulu, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Alasannya telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berdasarkan ucapan para ulama. Kemudian ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di ayat 28-nya, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u. Ini sampai di sini kemarin. Kalau di dalam rumah tersebut
itu tidak kalian dapati ada orang, maka jangan kita memaksa masuk ke rumah tersebut sampai kita diberikan izin oleh si pemilik rumah. Kalau dikatakan oleh si pemilik rumah atau tuan rumah, irji'u farji'u, kalau disuruh pulanglah kalian, maka pulanglah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hal yang seperti itu azka lakum, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Ketika kita pulang, ketika disuruh pulang oleh tuan rumah atau si pemilik rumah, kita pulang dengan lapang dada, itu lebih suci bagi kita, dan itu adalah sikap yang benar. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekarang kita sampai di paragraf hadzal hukmu fil buyutil maskunati. Ya, silakan qori yang mau membaca, silakan ditampilkan hadzal hukmu fil buyutil maskunati. Belum siap ya qori'nya? Langsung ya, di ayat 28 pada lafadz wa ammal hadzal hukmu fil buyutil maskunah. Ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadzal hukmu fil buyutil maskunati sawa'un kana fiha mata'un lil insani am la. Wa fil buyuti ghairil maskunati allati la mata'a fiha lil insani wa amma al buyutu allati laysa fiha ahluha wa fiha mata'un lil insani al muhtaji للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه وذلك كبيوت الكرام وغيرها فقد ذكرها بقوله تعالى ليس عليكم جناح أي جرح وإثم حرج وإثم ودل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. قال تعالى أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن فأسقط الحرج في الدخول إليها والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أحوالكم الظاهرة والخفية وعلم وعلم مصالحكم فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية. Baik, barakallahu fikum. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadzal hukmu fil buyutil maskunati sawa'un kana fiha mata'un lil insani am la. Hukum yakni minta izin masuk ke rumah orang. Hukum mengucapkan salam kepada pemilik rumah itu
berlaku pada rumah-rumah yang al-maskunah, yang berpenghuni atau ditempati. Ya, ada orangnya, ditempati. Ya. Sawa'un kana fiha mata'un lil insani amla. Baik itu di dalamnya itu kita ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan. Ada mata, ada barang kita atau ada kebutuhan kita atau tidak. Jadi kalau ke rumahnya orang dan rumah tersebut ada penghuninya, kita punya hajat di situ atau tidak punya hajat, tidak boleh masuk tanpa izin terlebih dahulu. Ya. Jadi meskipun umpamanya kita punya alasan, saya kan ada mata, ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan, ada barang saya di situ umpamanya. Memang ada barang kita umpamanya, kita nitip barang di situ umpamanya. Tapi kita tetap yakni harus minta izin meskipun di dalam rumah tersebut itu ada barang kita, ada mata kita, ada kebutuhan kita. Ya. Apalagi tidak ada barang kebutuhan kita. Ya. Dan juga berlaku hukum ini ya pada wa fil buyuti ghairil maskunati allati la mata'a fiha lil insan. Dan juga berlaku pada rumah yang tidak berpenghuni dan tidak ada kebutuhan kita untuk masuk ke tempat tersebut. Ya, umpamanya rumah tersebut kita yakin tidak ada penghuninya, nggak ada orangnya, tapi kita tidak ada hajat untuk masuk, tidak ada mata, tidak ada kebutuhan kita untuk masuk ke rumah tersebut, tidak boleh. Ya harus kita minta izin. Ya. Kalau memang nggak ada orang di situ, ya kita lapor ke Pak RT-nya, izin ke Pak RT-nya atau RW-nya atau yang menjadi tetangganya atau keluarganya. Apalagi tidak ada mata, tidak ada kebutuhan kita di dalam rumah tersebut. Ya. Maka tidak boleh ini masuk tanpa izin dan tanpa salam. Wa ammal buyutul lati laisa fiha ahluha wa fiha mata'ul insani al-muhtaji lid-dukhuli ilaihi wa laisa fiha ahadun yatamakkanu min isti'dzanihi wa dzalika ka buyutil qira'i wa ghairiha. Dan adapun rumah yang dipastikan di dalamnya itu tidak ada orangnya, kemudian di dalam rumah tersebut itu ada mata, ada kebutuhan kita, ternyata di situ ada barang kita, mungkin ada benda barang kita umpamanya atau kendaraan kita umpamanya. Terus juga tidak ada di dalamnya itu orang yang bisa kita mintai izin, tetangganya juga nggak ada, ya. Tidak ada orang yang kita bisa minta izin untuk masuk ke dalamnya. Wa dzalika ka buyutil qira'i wa ghairiha. Dan seperti buyutil qira', rumah kosong. Ya, rumah itu memang rumah kosong, nggak ada penghuninya. Ya, nggak ada nggak ada barang-barang penting kecuali memang barang kita saja di situ. Ya, meskipun rumah itu bukan rumah kita umpamanya. Faqad dzakaraha biqaulihi laisa 'alaikum junah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan laisa 'alaikum junah. Tidak ada dosa bagi kalian. Kalau kita masuk tidak minta izin, tidak ngucapin salam ke rumah kosong, dan rumah kosong itu ada barang kita, ada kebutuhan kita. Meskipun tidak barang, umpamanya kita masuk ke situ itu ada kebutuhan umpamanya, ya kebutuhan-kebutuhan atau hajat yang memang diperlukan, tidak minta izin tidak masalah, karena kita punya mata di situ, punya kebutuhan, dan tidak ada ahlinya, tidak ada keluarganya, tidak ada si pemiliknya, dan tidak ada orang yang dimintai izin. Ya, rumah kosong umpamanya, itu kita tidak dosa. Ay harajun wa ithmun, tidak ada haraj, tidak ada dosa.
dalla ala anna ad-dukhula min ghairi istidzanin fil buyutis sabiqah annahu muharramun, menunjukkan bahwasannya rumah-rumah yang disebutkan atau yakni tempat-tempat yang disebutkan sebelumnya, yakni sebelum ini, sebelum pengecualian ini, itu hukumnya haram. Ya. Jadi rumah selain rumah kosong, rumah selain yang bisa kita mintai izin, itu semuanya haram untuk dimasuki tanpa minta izin. Semuanya secara umum harus kita minta izin dulu. Semuanya secara umum harus kita ngucapin salam dulu. Yang dikecualikan itu hanya rumah kosong dan kita ada kebutuhan di situ, ya. Dan kita minta izin, tidak ada orang yang diminta izin. Nah, wa fihi harajun, dan ya di dalamnya yakni ada haraj, ada dosa kalau kita masuk ke rumah orang ya tanpa izin. Antadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum, ya. Kalian masuk ke rumah yang ghaira maskunah, tidak berpenghuni, dan di situ ada mata' bagi kalian, ada keperluan, ada hajat bagi kalian. Wa hadza min ihtirazatil Qur'anil ajibah. Ini kata Syekh As-Sa'di adalah yakni bentuk ihtirazat, ya, bentuk pengecualian ya di dalam Al-Qur'an yang sangat mengagumkan, ya, yang ajibah. Disebutkan secara umum dulu, kemudian secara khusus. Secara umum semua rumah harus kita minta izin, ngucapin salam. Ada pengecualian secara khusus tadi, yakni rumah kosong dan di situ ada mata kita, ada keperluan kita, dan kita minta izin, tidak ada orang yang diminta izin. Ya. Fa inna qaulahu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Firman Allah yang berbunyi, jangan kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian. Lafdun amun fi kulli baitin laisa malikan lil insan. Ini lafaz umum ya, bagi semua rumah ya yang bukan miliknya. Ya. Jadi rumah mana saja ya, itu kita harus minta izin dan ngucapin salam. Kemudian akhraja minhu ta'ala al-buyut allati laysat malikahu. Kemudian Allah kecualikan, Allah keluarkan dari keumuman lafaz tadi itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, maksudnya rumah kosong ya. Wa fiha mata'uhu, dan di dalamnya ada keperluan kita, ada hajat kita. Walaysa fiha sakinun, tidak ada di dalamnya penghuninya, tidak ada orangnya. Fa uskital haraju fid dukhuli ilaiha, maka dosa tadi, yang asalnya dosa tadi itu hilang, dicabut ya, untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi kalau dengan syarat tadi itu ya, rumahnya kosong, di situ ada keperluan kita, terus tidak ada penghuninya yang bisa kita mintai izin, maka kita tidak dosa, sudah dicabut dosa itu ya. Tapi selain itu berlaku hukum asal, yakni hukum umum. Kita tidak boleh masuk rumah orang tanpa izin dan tanpa ngucapin salam ya. Wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Sedangkan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Ahwalakum adh-dhahirah wal khufyah. Allah tahu keadaan kalian yang zahir maupun yang batin. Ya. Umpamanya kita itu masuk ke rumah orang itu, Allah tahu maksud kita itu apa. Ya. Kita mungkin bilang ada mata, ada keperluan. Ya. Ternyata sebenarnya tidak ada keperluan. Allah Maha tahu. Ya. Jadi kita tetap
ya merasa harus ya, diawasi atau muraqabatullah ya. Jadi tetap ini syarat-syarat tadi itu diketahui oleh Allah ya. Jadi syarat-syarat bahwasanya rumah itu tidak ada penghuninya, kemudian di situ kita ada keperluan, terus tidak ada orang yang diminta izin, itu Allah tahu ya. Allah tahu meskipun umpamanya kita beralasan dengan tadi itu ya, karena Allah tahu yang zahir maupun yang batin. Wa alima masalihakum, dan Allah tahu kemaslahatan bagi kalian. Walidzalika syara'a lakum ma tahtajuna ilaihi wa tatturun. Oleh karenanya Allah yakni syariatkan kepada kita apa yang kita butuhkan dan apa yang merupakan hajat atau kebutuhan darurat bagi kita. Seperti ini adalah syariat ya, masuk rumah orang ini syariat ya, masuk rumah orang aturannya seperti ini, aturannya seperti ini, harus seperti ini syariat ini. Karena Allah tahu maslahat di balik itu ya. Seandainya ini bukan satu yang penting, tidak mungkin disampaikan kepada kita. Jadi ini menunjukkan ya kesempurnaan syariat Islam, sampai masalah masuk rumah itu ada aturannya. Minal ahkamis syar'iyyah, dari hukum-hukum yang syar'i. Kemudian silakan dibaca ayat 30. Ini belum ditalqin ya? Oh belum. 30 belum sama sekali. Belum talqin ya? Baik, saya talqin satu ayat saja ya, ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Silahkan dibaca terjemahannya, kemudian dibaca tafsirnya. Sebagiannya saja mungkin, tafsirnya panjang ini. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Baik, dibaca tafsirnya mungkin sampai al-mahdzur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay arsyadul mu'minin wa qul lahum alladziina ma'ahum iman yamna'uhum min wuqu'i ma yaqulu bil iman. Qul ta'ala yaquluna min absarihim 'anil nadari ila al-awradi wa ila an-nisa'i ajnabiyyat wa ila mawdat alladziina yaqafu bin nadari ilaihim al-fitnata wa ila zinatid dunya allati taftatimu wa tuqa'u fil mahdhuri. Baik, cukup dulu. Ihwatal iman rahimani
wa rahimakumullah ya. Kalau di ayat sebelumnya, yakni di ayat 27, kemudian 28, 29 itu bercerita tentang adab masuk rumah selain rumah kita ya. Maka di ayat yang ke-30 ini bercerita tentang hendaknya kita ya, baik itu mukmin laki-laki ya, dan yang 30 ini adalah bercerita tentang mukmin laki-laki. Nanti mukmin perempuan juga di ayat yang ke-31. Di ayat yang ke-30 ini bercerita tentang bahwasannya orang yang beriman itu hendaknya menjaga pandangannya dari lawan jenisnya dan hendaknya menjaga kemaluan mereka, karena hal tersebut lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tapi kita baca tafsirnya. Ai arsyid al-mu'minin. Maksudnya arsyid al-mu'minin, berikan pengarahan kepada orang-orang yang beriman. Jadi di ayat tersebut Allah berfirman dengan kul lil mu'minin. Maksudnya arsyid al-mu'minin, berikan pengarahan kepada orang yang beriman laki-laki. Wa kullahum alladzina ma'ahum iman, dan katakan kepada mereka yang mereka itu masih punya keimanan ya, punya iman ya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir lain dijelaskan kalau ada firman Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata kul, itu menunjukkan penting apa yang disampaikan. Kenapa? Alasannya karena sejatinya sebenarnya semua ayat Al-Quran itu, baik yang didahului oleh kul maupun yang tidak didahului oleh kul, yang artinya katakan, itu sejatinya harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, meskipun itu ada yang nggak pakai kata kul, itu tetap disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena tugas Nabi Muhammad itu apa? Menyampaikan. Tapi ada ayat yang didahului oleh kata kul, katakan ya. Meskipun secara asal tadi apa? Seandainya tidak disuruh ya mengatakan kul, Nabi Muhammad tetap mengatakan kepada umatnya ya. Tapi ketika ditekankan dengan kata kul, itu benar-benar Muhammad sampaikan dengan sering. Itu maksudnya. Seperti kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu Maha Esa ya. Sebenarnya tanpa dikatakan kul, itu Nabi Muhammad tetap menyampaikan kepada umatnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, Muhammad ya, aku berlindung kepada Allah ya, penguasa subuh. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia ya. Seandainya tidak disuruh pakai kul, Nabi Muhammad tetap menyampaikan, tapi ditekankan dengan kata kul, itu maksudnya sering-seringlah disampaikan, sering-seringlah diberi tahukan atau diajarkan, diarahkan kepada orang lain. Jadi iwatal iman rahimani wa rahimakumullah ya, kata Syekh Sa'di arsyid al-mu'minin, berikan pengarahan kepada orang mukmin laki-laki. Dan kullahum alladzina ma'ahum iman, katakan kepada mereka, yakni mukmin laki-laki yang masih punya iman ya. Karena lil mukminin ya, orang-orang yang beriman ya, kita semua ini yang punya iman.
Yang mana iman itu yamna'uhum min wuqu'i ma yakhlu bil iman. Ya. Yang mana iman itu akan menghalangi mereka dari apa saja yang menodai keimanan. Ya. Jadi kalau orang kafir nggak dipanggil di ayat ini, ya. Suruh katakan kepada orang yang beriman. Karena yang bisa mencegah keburukan itu adalah iman kita, dan iman kita itu adalah pemberian dari Allah, ya. Orang yang kafir berbuat semaunya, terserah mereka karena tidak punya iman. Kita ini, ya, diatur oleh iman kita, dan iman itu yang menjaga kita, ya. Kemudian dikatakan yaghuddu min absarihim, supaya mereka itu menahan dari pandangannya atau menundukkan pandangannya. Ya. Jadi katakan kepada orang yang beriman yang laki-laki untuk menundukkan atau menahan pandangan mereka. Anin nadhari ilal aurat, yakni dari memandang aurat. Ya, aurat wanita. Wa ilan nisa'il ajnabiyat, dan kepada an-nisa ajnabiyat, perempuan ajnabi, perempuan asing, perempuan yang bukan mahram kita. Ajnabiyat itu secara bahasa artinya perempuan asing, secara istilah artinya perempuan yang bukan mahram kita. Ya. Semua yang bukan mahram kita jaga pandangan dari mereka. Ya. Wa ilal mardanil alladzaini, ya, maaf, wa ilal mardani alladzina yakhafu bin nadhari ilaihim al fitnah, ya. Dan kepada al mardan, ya, al mardan ini amrod, laki-laki amrod. Ya, pernah tahu jenengan laki-laki amrod? Laki-laki amrod ini anak usia, ya, anak menjelang remaja atau remaja yang rupawan, yang nggak jenggotan. Itu amrod. Rata-rata amrod itu nggak jenggotan. Laki-laki masih remaja atau menjelang remaja, anak-anak menjelang remaja atau pemuda bisa jadi, itu amrod dan dia rupawan, ya. Dan ini ternyata tidak boleh bagi laki-laki, meskipun laki-laki, ya. Meskipun yang melihat laki-laki, yang dilihat laki-laki. Maksud jaga pandangannya, ya, ya, jaga pandangan kita dari melihat laki-laki yang seperti ini, ya. Meskipun ini dalam hal ini berbeda dengan kondisi yang pertama tadi, yakni sekedar melihat boleh, ya, sekedar melihat, terus setelah itu ya tidak berlama-lama kepada amrod ini, ya, laki-laki yang tadi punya punya wajah yang rupawan. Amrod ini, ya, mohon maaf ya, amrod ini biasanya adalah laki-laki yang, yakni dia itu perawakannya itu masih dia itu kalau katanya orang mirip perempuan. Saya susah menjelaskannya ini, ya. Kan ada laki-laki seperti itu, ya. Laki-laki yang seperti itu ada, padahal dia enggak. Tapi amrod ini bukan banci loh, ya. Amrod juga bukan boti, bukan. Amrod bukan apa? Bukan kecewek-cewekan, bukan. Dia memang ya rupawan, tapi dilihat itu
karena putih, karena tinggi, karena gantengnya, karena tidak jenggotan, jadi menggoda. Kalau bagi orang laki-laki yang punya penyakit hati, ya kalau panjenengan tidak punya penyakit hati ya insya Allah ya biasa saja. Tapi kan sebagian orang yang punya penyakit hati kan kita tidak tahu. Ya, laki-laki itu senang sama laki-laki itu bisa jadi. Jangan bilang mosok sama syariat itu dilarang. Ini kalau syariat melarang itu berarti ada sesuatu di balik itu. Ya, jadi kita menjaga pandangan dari ya mardan atau amrod, laki-laki yang amrod, yang rupawan, karena khawatir terjadi fitnah. Ya. Wa ila zinatid dunya allati tuftinu, dan kepada perhiasan-perhiasan dunia yang mendatangkan fitnah kepada kita. Wa tuqi'u fil mahdzur, dan yang menyebabkan kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Ya. Jadi hendaknya iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita menjaga pandangan kita dari tadi yang disebutkan. Ya, bukan melulu wanita saja, tapi juga kepada laki-laki amrod, dan juga kepada hal-hal yang menyebabkan kita terfitnah. Ya. Kepada apa saja yang menyebabkan kita terfitnah dan terjatuh kepada keharuman. Ini kurang berapa menit? 2 menit ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu. Jika nanti ada yang ditanyakan, nggih. Boleh. Ini masih ada waktu 2 menit, nanti azan kita lanjut setelah azan. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Sebentar, yang di atas dulu. Sebentar nggih, saya harus memilih dulu. Jadi tadi yang nanya duluan ibu-ibu. Ibu-ibu dulu nggih. Ada yang nanya di atas. Nanti gantian setelah ibu-ibu jenengan. Nggih. Monggo ibu-ibu. Kurang terdengar suaranya. Oh, ada mic ya? Oke, ditunggu mic-nya itu, diantarkan sama anak-anak itu. Baik, barakallahu fikum. Ya, bagus. Ini pertanyaannya jelas ini ya. Jadi bagaimana hukumnya ketika kita melihat HP kita? Apa juga berlaku hukum ini ya? Jadi memang di masa Nabi itu tidak ada HP ya. Makanya ya menundukkan pandangan itu kalau ketemu perempuan beneran ya. Ketemu perempuan melihat laki-laki yakni di luar rumah, di mana saja ya. Tapi sekarang di masa kita itu untuk melihat lawan jenis itu bukan hanya di luar rumah kita atau di kehidupan sehari-hari kita. Ya, adzan dulu ya. Belum. Jadi di HP pun memang sudah fakta ini ya. Perempuan banyak, laki-laki juga banyak ya. Gambar laki-laki banyak, gambar perempuan banyak. Video perempuan banyak, video laki-laki banyak. Jadi apakah hukumnya sama dengan yakni melihat perempuan atau laki-laki di kehidupan nyata? Maka hukumnya sama. Bagaimana menundukkan pandangannya? Ya beda ya. Caranya beda. Makanya yaghuddu itu jangan hanya diartikan menundukkan pandangan, tidak harus menundukkan pandangan. Kalau menunduk malah
HP-nya ada di bawah tambah jelas. Iya kan? Kalau tambah nunduk tambah jelas itu bukan yaghuddu namanya. Jadi yaghuddu min absarihim itu adalah yang lebih tepat adalah menahan pandangan, bukan menundukkan pandangan. Tapi menundukkan pandangan itu adalah salah satu cara untuk kita mengalihkan pandangan. Karena biasanya kalau kita ketemu berhadap-hadapan dengan perempuan di jalan, maka yang lebih baik adalah menundukkan pandangan. Tapi sekarang masalahnya lawan jenisnya itu ada di dalam HP, ya. Dan HP itu di bawah kita. Kalau tambah nunduk tambah jelas itu. Maka yaghuddu itu adalah menahan, ya, menahan pandangan. Menahan pandangan ya bisa dialihkan ke kanan, bisa dialihkan ke kiri. Tapi kalau di HP kita ya di-scroll, ya, di-scroll itu apa, dilewati, ya. Jangan setelah dilewati dibalikin lagi, kalau penasaran gitu. Atau ternyata di-scroll ada lagi di bawahnya itu, ya, itu repot itu. Karena kita itu hidup di zaman fitnah, ya. Jadi semua tadi pintu-pintu tadi itu ada semua di HP kita. Tidak perlu jauh-jauh ke mall, tidak perlu jauh-jauh di jalan, di HP kita semuanya ada. Termasuk yang amrod tadi itu juga ada, itu hati-hati. Amrod laki-laki yang ya rupawan itu juga banyak itu, ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah rumah, saya pernah masuk rumah, ada orang kebersihan di atas. Rumah itu kebakaran. Pak Sair yang tahu, saya kan dibuka, saya dibakar. Pak Sair itu tahu, virusnya itu banyak sekali. Terus saya rusak pintunya itu, saya congkel sama linggis. Terus akhirnya kan kebakaran itu saya cabut, dipasangin yang mic. Terus tahu-tahu sudah selesai semua, sudah mati. Itu orang kebersihan di atas itu kan tidak kedengaran. Saya sudah assalamualaikum banyak-banyak. Terus tahu sudah selesai semua, itunya saya tak ganti. Kepada yang nyelamatin tadi. Ya, saya kan menyelamatkan, minta ganti sama saya. Ya, kalau minta ganti saya rundingan salah bosnya. Tak telepon apa mulai. Tak telepon, ada apa namanya? Rumah saya kan kebakaran tuh, kan ada orangnya. Orang itu tiduran. Begini, itu saya rusak, minta ganti. Itu gimana Pak? Kalau Bapak minta ganti, ya saya ganti. Oh jangan, saya banyak-banyak terima kasih sama Pak Mas. Ada Pak Mas gimana rumah saya? Kan kebakaran. Nggih, barakallahu fikum. Sudah jelas pertanyaannya Pak Jo, ya, Pak Bejo. Insya Allah nanti akan dijawab setelah adzan. Monggo adzan dulu. Barakallahu fikum. Jadi lanjut ke pertanyaan tadi nggih dari Pak Bejo. Ya, beliau pernah memasuki rumah orang yang kebakaran, sudah berusaha salam, tidak ada yang menjawab, ya. Meskipun di dalam rumah itu di lantai atas ada petugas kebersihannya, tapi tidak tahu kalau ada kebakaran. Akhirnya dipaksa masuk, ya, ke dalam rumah tersebut dan merusak pintu, ya, terpaksa merusak pintu dan memadamkan api tersebut dan menyelamatkan rumah tersebut. Barakallahu fikum. Ini bagaimana hukumnya, ya. Padahal tadi dijelaskan bahwasannya memasuki rumah itu harus minta izin dulu, harus ngucapin salam. Lalu bagaimana dengan ini? Barakallahu fikum. Dalam masalah ini masuk dalam hukum darurat, hukum darurat. Jadi di dalam Islam itu ada hukum darurat. Ketika darurat, kaidahnya dua.
yakni ad-daruratu tubihul mahdzurat. Satu keadaan darurat itu menjadikan boleh apa saja yang asalnya dilarang. Ya. Jadi secara asal masuk rumahnya orang tanpa izin itu dilarang. Tapi karena darurat itu hukumnya boleh. Ingat, darurat itu waktu tertentu, keadaan tertentu, tempat tertentu, ya, dan dalam keadaan tertentu. Tidak boleh dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, tidak boleh. Dan terbatas waktunya. Ya. Jadi kalau sudah selesai itu nggak boleh nanti berlaku pada hari berikutnya. Hari berikutnya darurat lagi. Nah, bisa. Darurat itu terbatas waktunya, ya saat itu saja. Ketika waktu darurat tersebut. Nah, hukum panjenengan tadi itu boleh karena kondisi darurat. Dan kaidah berikutnya, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak atau menghilangkan mafsadah itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Memadamkan api yang nanti api itu akan menyebar dan akan menghanguskan seluruh rumah yang asalnya tadi cuma satu kamar, itu lebih didahulukan daripada yakni masolih. Maslahatnya kita memang secara asal ya tadi minta izin, ya kemudian salam, ya. Masalahnya ini nggak bisa, ya minta izin orangnya sudah tidak ada, maka menolak mafsadah didahulukan, ya. Jadi tindakan atau apa yang menjadi tindakan panjenengan itu sudah benar, masuk, ya, dengan keadaan darurat kita padamkan, ya. Meskipun terakhir umpamanya panjenengan ternyata masih disalahkan oleh orang yang di dalam, itu bisa dikomunikasikan, dan insya Allah kalau kita komunikasikan dengan baik, ya karena tujuan kita benar, insya Allah ya tadi jenengan sudah menyampaikan tadi ternyata si pemilik rumah malah kan berterima kasih dan tidak minta ganti. Yang mempermasalahkan kan tadi tukang kebersihannya itu, ya karena takut sama bosnya, gitu kan. Kenapa dia di dalam rumah kok tidak tahu ada kebakaran di rumah tersebut, malah yang tahu tetangganya, gitu kan. Barakallahu fikum. Jadi masuk hukum darurat, ya boleh, ya. Tapi darurat itu terbatas waktunya di kondisi tertentu saja. Oke. Ada lagi? Gimana kalau masuk dalam pekarangan rumah orang? Masuk pekarangan rumah orang, apakah masuk dalam ayat tadi, yakni masuk rumahnya orang harus minta izin dulu dan ngucapin salam. Kalau masuk pekarangannya, apakah minta izin dulu, begitu maksudnya? Baik, barakallahu fikum. Ya, memang rumah kita itu beda-beda, ya. Rumah orang itu beda-beda. Ada rumah itu tidak ada pekarangannya karena memang nggak ada pekarangannya, ya. Di Surabaya ini rata-rata nggak ada pekarangannya, nggak ada pagernya, karena memang nggak punya halaman rumah rata-rata, ya rata-rata. Kalau yang nggak punya pekarangan, nggak punya pintu gerbang pekarangan, ya dia cukup ya minta izinnya ketika mau masuk rumah, ya. Tapi kalau rumah orang yang ada pekarangannya, ada pintu gerbangnya, maka ini diberlakukan sama hukumnya masuk ke rumahnya orang, harus minta izin, ya meskipun masuk ke pekarangannya. Makanya kenapa kok pekarangan itu sebagian itu dikunci atau ditutup pintu gerbangnya, karena memang si pemilik rumah itu ingin orang itu tidak boleh masuk kecuali dengan izin dia, menunjukkan bahwasanya si pemilik rumah pengennya orang tuh harus minta izin dulu, ya. Jadi ketika kita mendapati rumah yang ada pekarangannya dan di situ ada pintu gerbangnya dan ditutup atau dikunci, itu maka kita berlaku hukum yakni sama dengan hukum masuk rumahnya orang,
harus minta izin. Jadi tidak boleh nyelonong masuk rumahnya orang. Ya, meskipun itu pekarangannya. Karena memang ya sebagian rumah itu meskipun pekarangan itu sudah banyak mata, ya banyak barang-barang berharga, banyak benda-benda yang atau barang-barang milik si pemilik rumah ini yang itu nggak boleh diketahui atau tidak boleh diambil. Ya. Jadi ketika masuk pekarangan pun ya, kalau memang dilihat dulu ya, pekarangan tidak semua pekarangan juga. Kalau di tempat saya di desa yang nggak ada pintu gerbangnya, ya ada pekarangan tapi tidak ada pintu gerbangnya. Itu pun pagernya itu pagar alas bukan pagar alas, pagar tumbuh-tumbuhan, ya, pagar singkong, pagar tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan. Itu tidak perlu minta izin, itu sudah masuk saja itu dengan itu. Masuk saja, tapi masuk rumah harus minta izin. Ya, jadi dilihat ya, tak semua pekarangan juga ya. Tapi kalau sudah di situ pekarangan itu ada gerbangnya, ada kuncinya, itu berarti harus minta izin. Barakallahu fikum. Ada lagi? Oke. Kampung itu kan ya, ada tetangga itu yang baik, ini sudah seperti saudara gitu. Jadi kalau kita pinjam sekolah, pinjam apa, itu kayaknya sudah tak perlu izin kan, karena sudah sudah kebiasaan gitu. Sudah gimana? Tayyib, barakallahu fikum ya. Jadi pertanyaannya, gimana kalau di satu tempat yang ada pekarangannya dan si pemilik rumah ini sudah pernah menyampaikan ya, silakan diambil barang ini atau dipinjam barang ini, dan sudah jadi kebiasaan sehingga orang-orang sudah tahu untuk masuk ke pekarangan tersebut itu boleh-boleh saja dan boleh dipinjam kapan saja. Berarti ini kan sudah ada izin ya, dan izinnya tidak dibatasi waktu. Tapi kalau dibatasi waktu, boleh ya masuk kalau siang-siang, kalau malam tidak boleh. Ya kita ikut aturan si pemilik rumah. Kalau secara mutlak boleh kapan saja, wis pokoknya butuh jam berapa saja. Kalau sudah seperti itu ya, monggo, berarti sudah diizini. Berarti masuk ke tadi ayat yang hatta tastadzinu, sampai kalian itu minta izin dan diberikan izin. Jadi kalau sudah diberikan izin ya monggo ya boleh saja. Cuma tetap ngucapin salam mungkin ya kalau ada orang di situ. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Ada rapat ya? Oke, nanti ada rapat, jadi ini kita batasi waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.